Selamat pagi, selamat hari gajian buat teman-teman yang sudah terima gajian. Karena biasanya kalau orang yang terima gajian itu biasanya tanggalnya tuh dari tanggal 25 sampai tanggal 5. Jadi beda-beda setiap perusahaan ya. Kampus-kampus juga beda-beda, beberapa perusahaan juga beda-beda. Tapi rata-rata sekitar tanggal 27, kadang juga udah ada 25 juga udah terima gitu. Jadi masing-masing beda-beda. Bahkan ada perusahaan yang misalnya dia punya buruhnya dulu gajian, kemudian nanti baru karyawan intinya yang gajian. Nah ini fenomena yang menarik ya. Nah apa yang pengen gue bahas hari ini, pastinya kalau setiap gajian kita biasanya nih sama teman-teman yang grup arisan, kita mulai udah bayar arisan nih. Begitu pas gajian masuk, kita membiasakan diri sekarang langsung pas gajian masuk langsung bayar arisan. Jadi kayak langsung di-boomingin gitu, dibikin booming, terus kemudian habis itu nanti semuanya mulai bayar arisan. Nah, setelah bayar arisan nanti kita baru kocok siapa yang akan bakal menang ya. Dan itu biasanya di tanggal 28, kocokannya itu tanggal 28. Jadi itu biasanya kita yang paling penting dalam sebuah arisan itu konsistensi ya, bukan karena siapa banyak-banyakan punya duit ya, nggak gitu. Justru malah arisan itu adalah tempat yang cocok buat teman-teman yang memang belum bisa nabung. Mau belajar nabung tapi belum bisa nabung gitu ya. Takut kalau disimpan sendiri terus kemudian duitnya itu malah dibuat jajan. Nah, wajib ikut arisan supaya melatih namanya apa ya? Mati raga sebutannya gitu. Arisan itu sebenarnya membantu kita secara diajak untuk konsistensi untuk melakukan mati raga terhadap eh, eh, keuangan yang kita punya. Jadi uang itu tidak hilang, tapi uang itu berputar. Jadi setiap orang yang ikut dalam sebuah arisan itu harus konsisten sampai acara arisannya selesai gitu. Nah, yang menarik buat gua adalah em, sebuah tantangan yang sangat besar dari pengalaman gua adalah seorang bendahara dari arisan gitu. Mungkin kalau di kantor nggak terlalu perlu ya seorang bendahara arisan gitu. Yang ada adalah koordinator. Jadi koordinator tuh cuman oke, siap, kocok, terus kemudian bagi, udah selesai gitu. Jadi nggak ada bendahara. Nah kalau misalnya kayak dulu ibu gua ikut arisan yang di mana? Yang di daerah lingkungannya dia itu ada bendaharanya. Jadi bendaharanya selain main arisan juga ada kumpulin uang ya gitu. Jadi kumpulin uang tapi juga berguna juga buat arisan gitu. Arisan sekaligus koperasi sebenarnya gitu. Arisan sekaligus koperasi. Nah, jadi itu sangat membantu banget. Ya, terus kemudian selain itu ada juga dari keluarga itu megang arisan juga. Dulu ada orang yang pegang arisan keluarga gitu ya. Terus kemudian akhirnya jadi bendahara juga untuk arisan juga. Nah, sekali lagi ya, gue main fokusin ke seorang bendahara arisan. Itu punya tantangan yang berat banget. Bukan hanya sebagai seorang bendahara arisan, tapi juga bendahara koperasi yang dikelola gitu ya di antara keluarga. Nah, tantangannya itu bahayanya adalah ketika uang itu ada dan kemudian orang tahu bahwa kita bendahara, kemudian dari pengalaman keluarga gua, misalnya kayak ibu gua gitu ya, waktu jadi bendahara koperasi, itu tuh duitnya dicuri sama adik gua gitu, yang paling kecil ya. Jadi sering hilang terus nganggapnya bahwa ada setan yang ngambil gitu ya, ada setan yang ngambil. Padahal itu adik gue sendiri yang paling kecil yang ngambil gitu. Jadi sering gretilin ngambilin uangnya yang dari buku gitu kan, ketahuan tahu-tahu berkurang, mana nih duitnya gitu kan. Nggak disangka yang ngambil adalah
adik yang paling kecil, tapi sekarang masalahnya udah selesai ya. Jadi karena udah ngaku juga. Nah, di tempat yang lain juga ada. Di tempat keluarga kita yang lain itu saking bendaharanya dipegang oleh ya kebetulan seorang bapak-bapak yang punya istri gitu ya, di masih keluarga juga. Nah, istrinya itu ngikutin gaya hidup. Jadi maunya necis, maunya cantik, jadi butuh kosmetik dan segala macem gitu kan. Maunya mungkin lebih kelihatan selalu always cantik dan segala macam. Nah, kan membutuhkan dana ya. Nah, akhirnya Pak Bendahara ini akhirnya pakai uang untuk di dalam untuk koordinasi untuk koperasi dan arisan, akhirnya uangnya dipakai untuk memenuhi gaya hidup istrinya. Dan akhirnya diputuskan akhirnya dilepas jabatannya. Karena itu juga karena ada laporan ya ke grup gitu, ke grup besar bahwa kayaknya orangnya harus sudah diganti gitu karena nggak berjalan dengan baik, kooperasinya juga nggak berjalan. Jadi ada komplain yang besar di dalam grup keluarga gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat serius gitu ya. Nah dari dua contoh ini betapa besar tanggung jawab seorang bendahara arisan dan koperasi. Ya, jadi bukan hal yang mudah. Ya paling gampang sih sebenarnya yang megang bendahara koperasi atau arisan ini sebaiknya orangnya itu adalah seseorang yang sudah mapan di keuangannya atau seseorang yang sudah um, sudah fulfillness, jadi udah penuh pada dirinya sendiri gitu, jadi udah nggak mikirin macam-macam, jadi dia juga udah nggak pikirin ada utang atau segala macam gitu, jadi track recordnya harus dipelajari baik gitu, paling nggak yang terbaik adalah itu ya, tapi nggak ada orang nobody's perfect yang seperti kayak gitu, paling nggak ketika megang uang bendahara itu jangan sampai menjadi sebuah godaan besar untuk ngelihat itu untuk kita pakai gitu. Jadi harus dipilih orang-orang yang sungguh-sungguh bisa secara apa ya, uh, uh, secara sadar penuh bahwa dia bisa membedakan ini uang yang bukan punya saya, ini uang saya gitu. Jadi jangan digabung dan harus konsisten. Sekali lagi bukan tugas yang mudah. Selamat pagi, selamat bekerja. Salam dari gua, Lembut Ambon.